Hai guys, welcome back to Cerita Cila. Episode ini gue mau cerita soal kasus meninggalnya Dante, anak dari seorang public figure, pasangan Angger Dimas dan juga Tamara Tiasmara. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, like dan share ya. Oke, langsung aja, ini dia ceritanya. Nah, sebelum lanjut ke kronologi kejadiannya gimana, mungkin dari lo ada yang belum tahu siapa sih Angger Dimas atau siapa sih Tamara Tiasmara. Jadi Angger Dimas ini adalah seorang musisi elektronik, seorang produser musik dan juga DJ terkenal yang mengawali karirnya di tahun 2009 dan di tahun 2015 Angger Dimas dinobatkan sebagai DJ nomor 1 se-Asia. Hits banget emang Angger Dimas. Dan Tamara Tiasmara sendiri ini adalah seorang aktris, seorang model yang mengawali karirnya di tahun 2008 dan film Hantu Ambulans menjadi film perdana yang dibintanginya. Dan sampai tahun 2023 udah puluhan lah judul FTV dan film yang dibintangi Tamara Tiasmara. Tapi memang perannya itu adalah sebagai peran pendukung. Nah, Angger Dimas dan juga Tamara Tiasmara itu menikah di tahun 2017 dan dikaruniai anak yaitu Dante yang lahir pada Desember 2017. Namun mereka bercerai di tahun 2021 karena ya banyak cekcok lah, banyak perselisihan, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, untuk bercerai. Tapi walaupun begitu, Angger Dimas tetap boleh berkomunikasi, boleh ketemu sama Dante karena ya bagaimanapun Angger Dimas adalah ayah kandung dari Dante dan memang Dante karena masih di bawah umur jadi hak asuhnya jatuh ke tangan Tamara Tiasmara. Kejadian ini bermula saat Tamara Tiasmara mau mengantar anaknya Dante almarhum ke rumah pacarnya yaitu Yuda Arfandi. Jadi Dante ini mau diajak berenang ceritanya sama si Yuda ini. Tapi karena Tamara ini lagi ada kesibukan lain, dia masih harus kerja, dia harus syuting, akhirnya anaknya dititipin lah ke Yuda gitu karena dia nganggap ya Yuda ini kan adalah pacarnya dia dan emang udah sering ketemu sama Dante, diajak berenang bareng gitu loh. Jadi ya Tamara ya nggak ada kepikiran apa-apa, ya udahlah berenang aja karena Dante itu juga mau ketemu sama anaknya Yuda. Jadi memang Yuda ini sudah pernah menikah dan dari hasil pernikahannya itu dia punya anak perempuan yang berinisial MMA ini. Nah, Yuda akhirnya ngajak anaknya dan juga Dante untuk berenang di kolam renang yang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ya awalnya masih biasa lah, masih pemanasan dulu sebelum berenang, kayak gitu-gitulah, masih main di kolam renang anak juga. Terus mulailah masuk ke kolam renang yang dewasa yang dalamnya 1,3 meter. Dante ini memang udah pandai berenang gitu loh karena menurut info Dante itu udah mulai belajar renang dari usianya masih 6 bulan. Jadi dengan usianya dia yang udah 6 tahun dia bisa dikategorikan dia sebagai anak tuh udah jago berenang lah, udah lumayan jago untuk berenang. Makanya dia udah dilepas di kolam renang yang sedalam 1,3 meter. Semuanya masih berjalan normal lah, nggak ada kejadian apa-apa gitu, nggak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya mereka tuh pindah ke kolam renang yang kedalamannya 1,5 meter. Di sini memang kalau menurut CCTV yang udah beredar itu memang sepi gitu loh. Mereka cuman kelihatan tuh bertiga aja, nggak ada pengunjung lain di situ. Nah disinilah Yuda mulai melakukan aksinya. Dilihat dari CCTV, Yuda tuh kayak celingak-celinguk dulu gitu loh, lihat kanan kiri, lihat sekelilingnya, kira-kira aman nggak ya nih. Nah di situ karena dia melihat sekelilingnya itu aman, dia mulai membenamkan Dante sebanyak 12 kali. Dan dengan durasi yang berbeda-beda, ada yang durasinya 24 detik, ada yang 12 detik, sampai akhirnya terakhir kali dia membenamkan tuh sampai 54 detik. Bayangin kayak hampir selama 1 menit sebelumnya ditenggelamin 12 kali, itu kan kayak ya oksigennya juga mungkin udah habis, dia kecapean, air udah banyak banget yang masuk. Tapi memang di sini tuh kayak kelihatan Dante tuh berusaha untuk ke pinggir gitu loh. Tapi tiap kali dia mau menuju ke pinggir, ke tepian kolam renang, selalu ditarik lagi sama Yuda. Dia mau ke pinggir, ditarik lagi sama Yuda. Dan ini kejadiannya ke sekitar 4 kali Yuda itu sampai narik-narik Dante. Dan kalau kita lihat di CCTV itu memang ada anak perempuan di situ yang memang adalah anaknya dari Yuda gitu loh. Nah di situ Dante berhasil menepi nih. Dante tuh langsung batuk-batuk, langsung muntah-muntah dan kayak ngeluarin buih di mulutnya. Nah di sini juga terlihat kalau Yuda itu kayak panik dan langsung menolong Dante, minta tolong orang-orang di sekitar situ untuk menolong Dante gitu loh. Dan memang di situ Dante kayak udah nggak sadarkan diri lah, udah terlalu banyak air yang masuk ke dalam badannya.
Di situ Tamara dihubungin, dikontak kalau Dante mengalami kecelakaan di kolam renang yang dibilangnya Dante itu tenggelam. Di situ Tamara langsung bergegas lah, langsung cepet-cepet mau nyamperin Dante, dan Dantenya sih di situ memang udah diantar ke rumah sakit gitu loh. Nah pas di rumah sakit memang setelah diperiksa jantungnya tuh udah nggak berdetak dan Dante dinyatakan sudah tidak bernyawa lagi. Nah Tamara yang sampai di rumah sakit dan melihat anaknya sudah nggak sadarkan diri langsung refleks menggigit dan mencubit badannya Dante. Tapi ya memang pihak rumah sakit sudah menyatakan kalau Dante itu udah nggak ada gitu loh. Dan polisi memang menawarkan untuk diotopsi aja Dantenya. Tapi Tamara sebagai orang tua dari almarhum Dante nggak setuju kalau anaknya ini diotopsi. Mereka menandatangani surat penolakan otopsi. Nah sehari setelahnya Angger tuh kayak ngerasa banyak kejanggalan dari kematian anak sematawayangnya. Dan akhirnya Angger langsung mencabut surat penolakan otopsi. Dan akhirnya Tamara pun juga menyetujui. Nah akhirnya nih di hari Selasa 6 Februari jenazah tuh diekshumasi oleh tim Polda Metro Jaya atau pengangkatan jenazah dari kubur untuk diotopsi, digali lebih dalam lagi gitu loh. Dan memang dari proses ini ditemukan gigitan dan cubitan yang memang tadi di awal Tamara memang ngelakuin itu sebagai bentuk refleks untuk membangunkan anaknya yang udah gak sadarkan diri. Nah keesokan harinya, hari Rabu 7 Februari, polisi memeriksa Yuda Arfandi sebagai saksi karena memang Yuda kan di situ ada di kejadian yang ngajak Dante dan juga anaknya untuk berenang. Nah setelah diperiksa, kasus penyelidikan ini naik jadi kasus penyidikan karena ada unsur pidana di dalamnya berupa kelalaian sampai menyebabkan seseorang tewas. Esoknya di hari Kamis 8 Februari, polisi menemukan digital forensik nih dari CCTV dan mengarah pada penentuan tersangka. Nah besokannya nih baru tanggal 9 Februarinya, hari Jumat, Yuda ditangkap di kediamannya di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah setelah Yuda tertangkap, dia dicecer nih sama polisi kan, dicecer beberapa pertanyaan gitu ya. Salah satunya ditanyain kenapa kok bisa tega banget nenggelemin Dante yang masih kecil di kolam dewasa sedalam 1,5 meter. Ya bayangin Dante masih umur 6 tahun gitu loh, masih kecil, gak mungkin nyampe segitu, dia ditenggelemin berkali-kali. Dan alasannya Yuda karena dia mau melatih Dante pernafasan, jadi latihan pernafasan biar lebih kuat dan gak takut sama air. Jadi ini konsepnya pelatih renang gak sih kayak gini? Allah alibi banget gitu loh deh. Karena alasan ini juga lah yang makin mengundang kontroversi dari netizen gitu loh, yang kayak ngomong loh kalau emang mau ngelatih pernafasan kenapa harus celingak-celinguk gitu loh. Dan ada juga yang ngomong coba nih pelatih renang bener nggak nih kayak gini cara ngelatih pernafasan, dan masih banyak lagi komentar dari netizen yang menyudutkan pernyataannya Yuda kenapa sampai nenggelemin Dante. Nah sebenarnya apa aja sih kejanggalan yang ada di kasus ini? Well yang pertama, Tamara sebagai seorang ibu dia nggak mau memeriksa CCTV. Jadi alasannya sih karena dia belum kuat mental gitu loh, dia nggak kuat melihat rekaman detik-detik anaknya meninggal karena tenggelam. Tapi ya memang gimana ya, mungkin kita nggak bisa melihat, nggak bisa nyamaratain gitu loh. Walaupun netizen bilang kok bisa sih nggak mau ngelihat CCTV, padahal kan kalau ngelihat CCTV kita bisa langsung tahu gitu loh pelakunya tuh siapa, apakah murni dia tenggelam sendiri, Dante tenggelam sendiri, atau memang ada orang yang bermaksud menenggelamkan Dante gitu loh. Tapi di sini Tamara tuh nggak mau. Nah disinilah mulai ada kontroversi dari netizen gitu loh, kayak seakan-akan menyalahkan Tamara yang nggak mau gercep lah untuk ngelihat CCTV gitu loh, melihat kejadian yang sebenarnya. Sampai akhirnya Tamara meminta kepada polisi untuk ya kasih waktu lah at least seminggu untuk bikin dia calm down dulu dari kejadian kematian anak sematawayangnya. Dan yang kedua, Tamara juga menolak anaknya diotopsi karena dia bilang ya momennya itu kurang tepat, pihak berwajib ini minta izin untuk diotopsi karena memang di situ jenazah baru aja dimandiin. Tapi berbeda dengan ayahnya, Angger Dimas, malah justru pengen cepet-cepet udahlah otopsi aja karena memang ngelihat ada banyak kejanggalan nih di sini. Dan yang ketiga, Dante juga mengalami gigitan sama ada kayak lebam lah ya, ada cubitan, ada bekas cubitan yang memang tadi sudah disebutkan gitu loh sebelumnya memang Tamara yang melakukan ini. Nah di sini memang karena Tamara itu alasannya kan karena refleks gitu loh dari seorang ibu yang melihat anaknya udah nggak
bernyawa lagi gitu loh, udah nggak bergerak. Dan poin selanjutnya adalah Tamara tuh seperti kayak gimana ya, seakan-akan nutupin identitas pelaku gitu loh. Dia cuma nyebutin, ya Dante itu saya titipkan ke orang yang udah aku percaya. Ya Dante itu dititipinnya ke orang yang percaya kok, selalu dan kayak gitu. Kalau tanya emang dititipin ke siapa, selalu disebutnya adalah dititipin sama orang yang udah dipercaya sama Tamara, yaitu pacarnya sendiri Yuda Arfandi gitu loh. Jadi akhirnya kayak netizen makin bertanya-tanya lah, kenapa juga harus ditutupin, padahal ini anaknya meninggal loh, kenapa kayak masih melindungi pacarnya bukan melindungi darah dagingnya sendiri, kan kayak aneh gitu loh dinilai sama netizen. Janggalan yang lain, di tengah-tengah lagi berduka, Tamara itu masih bisa sempat-sempatnya untuk memposting di sosial medianya dia untuk melakukan aksi donasi 100 harinya Dante. Ya di sini dibilang sih katanya ini adalah permintaan terakhirnya Dante untuk bisa bertemu dan membantu anak-anak yang ada di Palestina. Ya lagi-lagi di sini netizen bilang, kok kepikiran sampai bikin donasi, kok kepikiran sampai buka sosial media, kayaknya sebagai seorang ibu apalagi udah kehilangan anak, nggak mungkin sempet deh yang kayak gitu-gitu kepikiran untuk bikin donasi deh. Kayaknya nggak mungkin sempet deh, pasti semuanya pada mikir kayak gitu. Ya kita nggak tahu ya apakah memang maksudnya Tamara itu benar gitu loh, memang ya udah ini permintaannya Dante, aku cuma pengen mewujudkan permintaannya Dante. Tapi ya lagi-lagi netizen kayak komentarnya tuh negatif dan memang memojokkan Tamara di sini. Selain itu kita melihat di sosial media Tamara itu di foto tuh tersenyum gitu loh, sampai banyak yang bilang kalau vibes-nya tuh bukan vibes lagi tahlilan, bukan vibes lagi berduka, tapi kayak vibes-nya tuh kayak lagi bukber, kayak lagi lebaran, karena memang di itu dilihat dengan Tamara masih bisa dandan lah, rambutnya dicatok, pakai lipstik, mukanya kayak nggak ada sembab-sembabnya sama sekali. Di situ dihujat lagi sama netizen kayak, kok bisa ya, kok sempet ya, masih bisa rapi, rambutnya bagus, rambutnya cantik, dan mukanya juga kayak dandan banget lah. Pokoknya nggak memperlihatkan kalau Tamara itu sebenarnya lagi bersedih. Ya pokoknya di situ Tamara dihujat abis-abisan lah. Tapi ya kita juga nggak tahu ya, kalau dari pembelaan dari keluarganya ya memang dibilang dan teman-temannya bilang kalau ya kita di sini kan untuk menghibur Tamara, kita nggak mau bikin Tamara itu makin sedih, dibilangnya kayak gitu. Dan memang ada perbandingan fotonya gitu loh, waktu BCL lagi sedih di tahlilan mantan suaminya Ashraf Sinclair, dia emang kelihatan mukanya tuh sedih, matanya sembab gitu loh, dan kebalikan lah banget pokoknya sama Tamara. Tapi temannya Tamara itu bilang kalau foto ini aku ambil bener-bener, ini foto aku nih dua-duanya yang ambil gitu loh. Emang di sini kelihatan BCL tuh lebih sedih karena aku tuh candid, jadi nggak ada siap 1, 2, 3, 3, 2, 1, oke tag, jedar gitu foto. Tapi kalau Tamara beda gitu loh, dia memang foto bareng sama teman-temannya dan memang nggak candid gitu loh. Jadi memang disetting biar ya udah kita senyum aja biar Tamaranya nggak sedih. Kita juga nggak tahu ya, apakah mungkin Tamara memang nggak mau memperlihatkan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ke keluarganya kalau sebenarnya tuh dia lagi sedih. Mungkin saat dia sendiri dia benar-benar menangis terseduh-seduh di situ, dia nggak mau nunjukin ke kamera. Memang begitulah dia tidak mau ekspresif, dia mungkin tipe yang introvert. Ya kita juga nggak tahu, beda orang gitu loh ya. Kira-kira gimana menurut lo? Wajar nggak sih responnya Tamara sebagai ibu kandungnya korban? Dan Tamara pun juga membantah tuduhan netizen gitu loh, kalau Tamara gimana sih sebagai ibunya kok diem aja nggak ngapa-ngapain segala macam. Di sini Tamara ngomong ke awak media kalau ya sebenarnya aku tuh di sini nggak diem gitu loh. Dia juga menelusuri sebenarnya apa penyebab kematian anak semata wayangnya gitu loh ya. Pokoknya intinya dia nggak ngomong lah, dia juga sebenarnya tuh diam-diam tuh dia juga menelusuri, tapi dia nggak cuap-cuap di kamera. Sedangkan Angger Dimas, ayahnya Dante, itu juga sebenarnya dia ya pastilah sebagai ayah dia pasti marah banget gitu loh sama pelaku, sama pacarnya Tamara gitu loh. Cuman di sini memang Angger tuh masih bisa lebih calm down lah, masih lebih stabil walaupun ya memang dia marah gitu loh. Sampai dia bilang kalau kelakuan pelaku ini bener-bener bisa dibilang mirip kayak manusia purba atau bahkan kayak binatang. Dan dia ngasih pesan buat pelaku, ya apa yang lo tabur itu dia yang lo tuai gitu loh. Dan memang di sini Angger Dimas tuh masih membela mantan istrinya gitu loh, walaupun ya sebenarnya dia tahu mantan istrinya nitipin ke pacarnya, kenapa bukan ke dia sendiri ayahnya, ya pasti ada pertimbangan lain kan gitu loh. Di sini Angger nitip pesan sama netizen untuk udah stop, nggak usah mojokin Tamara juga, nggak usah berspekulasi apa-apa, biarin aja kita tunggu semua putusan dari pengadilan.
pengadilan gitu loh ya. Walaupun kalau misalnya kita ikutin kasusnya sebenarnya Tamara tuh juga bisa dibilang suspek. Ya nggak sih, gimana menurut lo? Karena kalau di sini kan emang kayak Tamara ada banyak kejanggalan yang dia nutup-nutupin siapa pelakunya kan. Ya kita nggak tahu ya, bener kata Angger, kita tunggu aja gimana putusan dari pengadilan. Dan Tamara di sini juga mengakui bahwa hubungannya sama Yuda tuh udah putus, udah berakhir dan gak ada komunikasi sejak kematian Dante itu terungkap dan menetapkan Yuda sebagai tersangkanya. Ya, kita sendiri juga belum tahu ya sebenarnya motifnya Yuda itu apa sih untuk nenggelemin Dante. Apakah ada faktor kesengajaan, misalkan ya Yuda lagi kesel sama Tamara jadi dilampiasinnya ke anaknya, atau memang dia lagi kesel sama Dante, atau memang ini ada unsur ketidaksengajaan gitu loh. Pure Yuda emang mau ngajarin Dante berenang tapi dengan cara yang salah. Menurut lo gimana guys? Kita ngomongin ke hasil forensik nih. Jadi menurut kedokteran forensik yang mengotopsi Dante setelah 10 hari meninggalnya Dante, keadaan jenazahnya tuh memang sudah dekomposisi lanjut, yang artinya di situ kulitnya di bagian wajah, di bagian leher, di bagian dada itu sudah sebagian menghilang. Dante ini kekurangan oksigen berat dilihat dari tangannya yang keriput, bibirnya yang keunguan, kukunya yang ungu. Memang ini menandakan memang korban ini tenggelam gitu. Jadi banyak banget air yang masuk, dan di sini juga diotopsi organ-organ tubuhnya itu sudah membusuk dan paru-parunya mencair. Kalau lo inget guys tadi kronologi awal, Yuda itu kan datang nggak bareng sama Dante aja, nggak berdua doang gitu loh. Mereka datang bertiga sama anaknya Yuda yang inisialnya MMA. Nah menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri bilang kalau sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, MMA ini bisa dijadikan mahkota saksi karena dia berada di dekat pelaku dan korban. Ya untuk make sure lah dia tuh diperiksa secara psikologinya nggak ada trauma. Karena yang namanya anak di bawah umur bener-bener menyaksikan peristiwa yang bisa dibilang sadis lah ya, nenggelemin anak di bawah umur kayak gitu bener-bener di depan matanya loh, deket di situ. Dan memang dikabarkan menurut info yang didapat nih, MMA dan Dante itu memang deket lah, akrab, karena memang mereka tuh sering main lah, sering hangout bareng lah, secara orang tua mereka punya hubungan kan gitu loh, mereka berpacaran. Jadi ya memang kalau secara psikologi memang harus diperiksa, disarankan untuk diperiksa demi kesehatan mentalnya si anak ini. Tidak hanya anak Yuda tapi juga Angger Dimas dan Tamara Tiasmara diperiksa secara psikologinya gitu loh, apakah mereka ada dendam atau gimana lah, pokoknya benar-benar dicek kesehatan mentalnya, termasuk juga Yuda yang jadi tersangka. Dan memang saat diperiksa Yuda itu tidak terindikasi ada gangguan mental, otomatis dia harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang sampai menghilangkan nyawa Dante. Selain itu Reza Indragiri sebagai pakar psikolog forensik menyebut kalau tidak menutup kemungkinan kasus pembunuhan ini dilakukan secara berkelompok, yang artinya bisa aja memunculkan tersangka lain. Wow, siapa dia? Kriminolog UI pun, Adrianus Meliala, juga menyarankan polisi agar mengecek percakapan di handphone antara Tamara dan juga Yuda untuk memastikan kalau Tamara itu emang benar-benar nggak terlibat dalam kasus pembunuhan anak kandungnya sendiri, Dante. Melihat kasus ini kayaknya Tamara itu sebagai seorang ibu kayak dipojokin gitu loh, semua kontra ke Tamara, kayak apa yang dia lakukan itu salah. Nah ini membuat aktivis perempuan yang juga aktif di lembaga partisipasi perempuan Adriana Feni bilang dalam masyarakat ini memang masih ada pandangan stereotip gender gitu loh. Jadi dianggap perempuan itu sebagai pihak yang dirugikan, pihak yang selalu disalahkan. Kayak misalkan contohnya ada perceraian, yang disalahkan itu juga istrinya. Atau anaknya salah, anaknya sakit, atau dalam kasus ini sampai anaknya itu tenggelam dan tidak bisa diselamatkan nyawanya, ibunya juga yang disalahkan. Jadi menurut Adriana itu kayak masyarakat tuh harus mengubah sudut pandang yang keliru gitu loh, supaya perempuan itu juga bisa punya kesehatan mental yang lebih baik. Jadi istilahnya woman support woman lah. Di sini kan dilihat Tamara itu sebagai seorang ibu yang ya ibu mana sih yang nggak sedih ditinggal anaknya, apalagi ini masih kecil gitu loh. Dan di sini Tamara yang lagi sedih, yang lagi down malah dibikin down lagi sama komentar dari netizen yang justru menjatuhkan Tamara, bilang kok diem aja, kok percaya-percaya aja sama pacarnya, yang kayak malah bikin yang Tamaranya lagi sedih, lagi down ditinggal anaknya, malah makin down lagi, makin terpuruk lagi mentalnya karena ada komentar-komentar netizen yang pedes dan menyudutkan Tamara. Nah inilah yang minta diubah
pola pikirnya. Well, kita ngelihat kasus ini kayaknya lebih banyak kontraknya ya. Cuman kalau kita mau ambil dari sisi positifnya ya, apalagi untuk orang tua nih terutama, lebih baik jangan percaya sama orang 100% apalagi buat nitipin anaknya. Well, menutup cerita dari kasusnya Dante ini, Angger Dimas selaku dari ayah kandung korban bilang kalau dia nggak akan memberikan tanggapan apapun, spekulasi apapun adanya kemungkinan tersangka lain dalam kasus kematian Dante. Dan Angger juga meminta kepada netizen maupun kepada pihak yang berwenang untuk terus mengawal kasus ini sampai tuntas karena ini menyangkut nyawa anak satu-satunya Dante. Oke guys, thank you yang udah mau dengerin cerita Cila episode kasus Dante dari awal sampai akhir. Dan gue juga nggak bosen-bosen ingetin lo buat subscribe, like, dan share ke teman-teman lo yang suka sama cerita misteri, tragedi, ataupun teori konspirasi. Atau mungkin lo mau kirim cerita ke kita, langsung aja kirim ke alamat email. Kita tunggu, oke? See you next week.